Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berhari Minggu. Pada Minggu Prapaskah kelima tahun C, kita sebagai orang Katolik memasuki Minggu Sengsara. Dan sebagai tandanya, biasanya salib, patung-patung orang kudus di gereja itu mulai diselubungi dengan kain warna ungu atau yang sejenis. Saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11 pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. Kita mendengarkan firman Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Tetapi pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya ke tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kemarin saya menonton acara Rosi di Kompas TV. Rosi menghadirkan salah satu narasumber yang tentu saya percaya Anda semua kenal siapa dia. Dia baru saja keluar dari penjara setelah 10 tahun menjalani hukuman akibat kasus korupsi yang dikenakan kepadanya atau yang menjeratnya. Dia adalah Angelina Sondak. Dia dulu putri Indonesia, saya lupa tahun berapa. Seorang yang terpelajar, seorang yang intelek, cerdas, dan tentu saja sebagai perempuan yang pernah menjadi putri Indonesia, dia seorang yang cantik. Yang ingin saya singgung saudari-saudara tentang Angelina Sondak ini adalah, saya mengagumi mental dia untuk tampil di televisi, diwawancarai oleh Rosi, dinonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Meski tentu saja tayangan itu penuh dengan air mata, tetapi ada hal yang layak diapresiasi dari Angelina Sondak, yaitu keberaniannya untuk mengaku saya bersalah. Saya menerima apapun penilaian orang terhadap saya, itu layak untuk saya. Memang di dalam
Wawancara itu, Rosi berusaha untuk mencari informasi kepadanya. Siapa aktor di belakang ini semua? Angelina tidak mengatakan, tidak menyebut nama, tetapi dia hanya memberi keterangan bahwa yang namanya korupsi, apalagi yang melibatkan partai, itu tidak pernah hanya dilakukan oleh seorang diri. Apalagi dia waktu itu bertugas di badan anggaran. Dia melaksanakan perintah, begitu katanya. Tetapi dia juga mengatakan bahwa dia bukan Yesus yang mau berkorban untuk semua orang, yang mau memikul salib untuk semua. Dia bukan seperti itu. Di balik kalimat ini, saudara-saudara, sebetulnya mau dikatakan bahwa ada sekian banyak orang lain terlibat, tapi dia menjadi korban yang bisa dikatakan dikorbankan untuk melindungi yang lain. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini sebuah kisah dramatis dihadirkan kepada kita di dalam perikop Injil Yohanes tadi. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dibawa oleh orang banyak, tentu di dalamnya ada ahli Taurat, orang Farisi, membawa kepada Yesus. Di tengah orang banyak, perempuan itu ditempatkan di tengah-tengah, lalu kemudian menyampaikan tuduhan bahwa dia kedapatan berbuat zina, dan menurut hukum Taurat, perempuan demikian harus dihukum mati dengan cara dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, lepas dari segala macam motivasi jahat orang Farisi atau orang banyak yang membawa perempuan ini, karena mereka membawanya bukan murni karena perempuan ini kedapatan berzina, tapi untuk mendapat alasan untuk menjerat Yesus. Menghadirkan dia sendiri dengan tuduhan berbuat zina itu sudah sebuah masalah. Tentu berzina itu sebuah dosa berat. Tetapi menghadirkan seorang perempuan yang kedapatan berzina, apakah dia berzina dengan dirinya sendiri? Tentu ada orang lain, ada laki-laki yang terlibat di sana. Tetapi toh hanya perempuan itu yang diseret ke depan Yesus di bait Allah. Di sini kelihatan, saudara-saudara, bahwa memang kedudukan perempuan pada masa itu begitu rentan untuk diperlakukan tidak adil. Sudah berdosa, diperlakukan tidak adil, dipermalukan di depan umum, sehingga martabatnya sungguh direndahkan. Mereka datang dengan motivasi agama bahwa menurut hukum Taurat, perempuan demikian harus dihukum. Dan yang sangat mengejutkan adalah reaksi Yesus terhadap tuduhan orang-orang ini. Dengan sebuah kalimat yang sangat keras, menghujam hati setiap para pendengarnya saat itu. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, silahkan lempar batu yang pertama. Sebuah kalimat yang tidak dibayangkan oleh orang banyak pada masa itu. Lebih lagi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Barang siapa tidak berdosa di antara kamu, silahkan yang pertama melemparkan batu. Dan kitab suci memberi keterangan bahwa mereka tidak bisa berkata apa-apa, lalu mereka pergi satu persatu, mulai dari yang tertua sampai tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Yesus bertanya kepadanya, "Perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Dan perempuan itu mengatakan, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Yesus meneguhkan dia, "Aku pun tidak menghukum engkau.
pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Kalau kita melihat pengalaman hidup kita, pengalaman yang nyata, saudari-saudara, seringkali kalau kita mau jujur, kita ada pada pihak orang banyak, orang Farisi, ahli Taurat, yang punya kebiasaan menghakimi dan menghukum, entah secara langsung ataupun tidak langsung, entah dengan kata-kata maupun ujaran-ujaran di media sosial ketika seseorang didapati bersalah, ketika seseorang melakukan sebuah kekilafan dan sebagainya. Seluruh peluru ditembakkan ke orang itu langsung ataupun tidak langsung, dalam dunia nyata maupun dunia maya. Seperti pernah saya katakan dalam sebuah renungan, kita manusia cenderung menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara untuk kesalahan sendiri. Itu yang terjadi hari ini, saudari-saudara. Perempuan yang bersalah dihakimi, dan menurut hukum dia harus dihukum mati. Ini kecenderungan umum kita. Karena itu Yesus mengingatkan mereka dengan kata-kata yang sungguh menghujam hati sanubari. Yang tidak berdosa di antara kamu silahkan melemparkan batu pertama. Yesus tidak menghakimi kita, tapi dia mengingatkan, kalau kamu lebih suci dari dia, kalau kamu tidak pernah melakukan satu dosa pun, silahkan melemparkan batu yang pertama. Sungguh sebuah kalimat yang mengingatkan kita, saudari-saudara, akan kenyataan yang seringkali terjadi di antara kita. Kita cenderung menjadi hakim yang menghukum bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan sendiri. Bagi Yesus jauh lebih penting orang diberi pengampunan. Orang diberi kesempatan untuk bertobat. Dan bukan diadili, apalagi kemudian dibinasakan. Apalagi yang membinasakannya ini adalah orang yang juga punya banyak kesalahan, banyak kekilafan, banyak kelemahan, banyak dosa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketika semua sudah pergi meninggalkan perempuan itu dan tinggal Yesus dan perempuan ini, Santo Agustinus menggambarkannya dengan sangat indah. Dia mengatakan, tinggallah dua hal, yaitu kehinaan dosa dan keagungan belas kasih Tuhan. Di sini kita lihat, saudari-saudara, Yesus tidak membenarkan dosa. Tidak. Yesus membenci dosa tetapi sayang kepada orang-orang berdosa. Sebab untuk mereka inilah Yesus datang. Kalau manusia tidak berdosa, untuk apa Yesus datang sebagai penebus, sebagai juru selamat? Karena itulah di awal karyanya Yesus tampil dan mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Andai Yesus mempunyai pola pikir seperti orang Farisi dan ahli Taurat, dia hadir dan memberikan penghakiman, penghukuman, bukan mengajak orang untuk bertobat. Di sini, saudara-saudari, ada perjumpaan antara dosa dan belas kasih Tuhan. Bukan kesalahan dan hukuman, tapi antara dosa dan belas kasih Tuhan kepada orang berdosa. Pelajaran yang sangat penting untuk kita petik, saudari-saudara, bahwa dosa itu selalu melekat pada diri setiap orang yang masih manusia.
yang masih manusia. Tidak ada orang yang sempurna. Semua orang punya cacat celah. Besar kecilnya itu soal lain. Bentuk dosanya itu seperti apa? Soal lain. Sering atau tidak sering itu soal lain. Pasti berbeda. Tetapi Tuhan tidak begitu saja menghancurkan orang berdosa. Tuhan tidak begitu saja menghukum kita. Karena kalau Tuhan menghukum, maka habislah semua manusia. Siapa yang tidak berdosa? Ia memberi manusia, ia memberi kita kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaharui hidup. Orang yang bertobat mendapatkan belas kasih Allah, sebagaimana perempuan tadi. Aku juga tidak menghukum engkau, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sangat indah dan mengharukan saudari-saudara. Kalimat yang sama ini yang seringkali kita dengarkan di ruang pengakuan dosa bagi Anda orang Katolik yang sering mengakukan dosa, yang masih ingat tata cara mengaku dosa tentu saja. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita perlu senantiasa memberi kesempatan kepada orang berdosa atau siapapun yang bersalah untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk mengubah hidup. Kita dapat menjadi wujud tangan Allah yang berbelas kasih. Barang siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melempar batu kepada wanita itu. Dan betapa di hadapan kalimat Yesus yang sungguh luar biasa ini, saudari-saudara, kita semua tidak pantas. Kita semua langsung sadar diri betapa kita berdosa. Kita pun seperti wanita yang berdosa tadi, membutuhkan belas kasih yang sama. Dan barang siapa mau dengan tulus, mau berubah, mau bertobat, belas kasih Tuhan senantiasa berlimpah kepadanya. Itu yang diwartakan kepada kita hari ini, saudari-saudara. Bukan pertama-tama soal kenyataan dosa, tapi betapa Allah penuh belas kasih. Memberi kesempatan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, berbelas kasih kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan hidup dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Selamat memperbarui diri, selamat bertobat, dan selamat memberikan belas kasih kepada siapapun yang bersalah kepada Anda. Jadilah tangan Tuhan yang penuh belas kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau menyampaikan sabda penuh belas kasih kepada kami. Aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu pada kami semua orang berdosa, yang terwakili dalam diri perempuan yang kedapatan bersinah, yang berdosa, yang dihadirkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk belas kasih-Mu, untuk kesempatan yang selalu Engkau berikan kepada kami tanpa batas, untuk bertobat, untuk memperbaharui diri, untuk membuat diri kami makin hari makin layak dan pantas di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Moga-moga kami menjadi kepanjangan tangan belas kasih-Mu bagi sesama di sekitar kami, supaya kami boleh bersama-sama, bahu-membahu, bergandeng tangan untuk berjalan bersama menuju Engkau. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.